Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, murka Allah ada di atasmu. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang kita dapat diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa menyertai kita dalam perjalanan, hidup dalam hidup kita. Ketika kita mau istirahat, biarlah dipsirnya Tuhan menyertai kita, sehingga besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan puji Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami Engkau ubah dan Engkau pakai sebagai alat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan masih 1 Petrus 2 ayat ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya. Jadi saya memberikan tema Let God change us and use us. Biarkanlah Tuhan mengubah kita dan memakai hidup kita. Haleluya. Tentu kita sebagai orang yang percaya rindu untuk terus dipakai oleh Tuhan, rindu terus untuk digunakan sebagai alatnya. Tetapi kita harus mengalami dulu yang pertama sebelum kita dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan mau rindu untuk memakai setiap kehidupan orang yang mengalami perubahan di dalam hidup ini, yang mengalami Kristus, di mana Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu berkenan diam di hati setiap orang yang percaya. Dan itulah sebabnya ketika kita mau membiarkan Allah memakai kehidupan kita, ya, kita harus ingat dulu yang pertama yang kita perlu ingat ini. Katanya yang pertama, dahulu sesat. Ya. Kalau dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, ya, kamu yang dahulu bukan umat Allah, yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah memperoleh belas kasihan. Jadi yang dahulu bukan umatnya. Jadi kita adalah orang-orang yang terlantar. Kita adalah orang-orang yang tidak punya pemilik. Kita adalah orang-orang yang tersesat seperti domba, kata firman Allah. Dan kita juga bukanlah orang-orang yang dikasihani. Kita tidak dikasihani karena terpisah dari Tuhan. Nah, dahulu kita bukan umat Allah. Tapi saya mau katakan, ketika kita tidak menjadi umat Allah, kita melakukan apa yang jahat, melakukan pelanggaran, melakukan dosa, melakukan pemberontakan, mengikuti jalan-jalan setan, dan mengikuti kegelapan yang ada. Dan itu sudah pasti, itu gaya hidup lama. Dan itu sebabnya kita terhilang ketika dahulu sebelum menerima Yesus, kita adalah orang yang terhilang. Yang kedua, kata firman Allah, sekarang telah menjadi umatnya. Jadi yang dahulu tidak menjadi umatnya, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang memperoleh belas kasihan. Jadi sekarang kita memperoleh belas kasihan. Walaupun dahulu kita tidak menjadi umatnya, tetapi sekarang
kita telah menjadi umatnya dan memperoleh belas kasihan Allah di dalam hidup kita dengan jalan menyelamatkan kita. Tadi pagi saya berkata tentang keselamatan yang dilakukan oleh Yesus bagi kita, bagi orang-orang yang percaya. Sehingga kita tidak hidup dalam dosa, dalam pelanggaran, tapi hidup menyenangkan. Karena apa? Belas kasihan Allah ada dalam kehidupan kita. Dituntunnya kita, dipeliharanya kita, dibimbingnya kita, diberikan yang terbaik dalam hidup itu. Sebab apa? Dia adalah penolong yang sesungguhnya. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, biarkan Tuhan mengubah kita, mengubah hidup kita, dan biarkan juga dia memakai hidup kita. Jadi ada hanya orang sekedar ya mengalami pertobatan, dia nikmati sendiri, tapi dia tidak mau dipakai oleh Tuhan. Tapi sebagai orang percaya mau saya katakan kepada kita, ketika Tuhan telah mengubah kehidupan kita, biarkan kita menjadi duta-duta Allah, ambasador-ambasadornya Allah yang membawa otoritas Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika otoritas Allah itu ada dalam hidup kita, kita dapat memberitakan firman Allah dengan baik dan benar. Dan kita yakini bahwa firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang dikehendakinya, apa yang diperintahkannya, dan akan berhasil dengan apa yang disuruhkannya. Jadi firman Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia kepada orang-orang yang telah mendapat belas kasihan Tuhan itu. Dan biarkan belas kasihan Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Biarkan belas kasihan Allah itu kita nikmati sepanjang umur hidup kita. Kita mah nggak ada kekuatan apa-apa. Kita hanya kain larah, kata firman Allah. Bunga rumput yang hari ini ada mekar mungkin, tapi besok sudah layu dan akan siap dibakar. Tetapi belas kasihan Allah itu sudah cukup bagi kita. Kasih karunia Allah itu cukup bagi kita untuk kita menikmati hari demi hari selama perjalanan kehidupan ini. Allah memberikan belas kasihannya, pertolongannya, kekuatannya, kuasanya, Roh Kudusnya, firman-Nya. Dahulu memang bukan umatnya, tapi sekarang telah menjadi umatnya dan memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Jangan sia-siakan itu. Jangan abaikan belas kasihan Tuhan itu. Dan responi dengan positif. Responi dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya apa? Dia menjadi raja, mengambil tahta yang terbaik di hati kita. Dia berkuasa di sana, memimpin kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita ini kita bisa persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Kita tahu apa yang baik, yang benar, yang sempurna. Dan kalau itu kita tahu, itu karena belas kasihan Allah ada pada kita, bukan karena kuat atau gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi orang fasik disuruh balik, kembali, supaya mendapat belas kasihan Allah. Orang yang jahat, yang punya rancangan-rancangan, ide-ide atau thoughts itu adalah pikiran-pikiran yang jahat, rencana-rencana yang jahat, ide-ide yang jahat. Wah, itu harus dibuang. Kalau kita kembali kepada Tuhan, Dia akan mengasihani kita, kata firman Allah. Dan juga kita katakan, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Enggak akan pernah ditolak oleh Tuhan ketika engkau datang. Bayangkan seorang anak yang sudah menghabiskan harta bapaknya karena dia minta warisan itu, dan si bungsu ini menghabiskannya dengan berpoya-poya, dengan pelacur-pelacur,
dengan gaya hidup yang glamor dan lain sebagainya. Bagaimanapun banyaknya uang sementara dia bukan melakukan atau bisnis saya, tetapi kemudian habis, dan kemudian mau makan aja sulit, mau makan ampas makanan untuk babi aja nggak dapat karena pemiliknya menjaga. Lalu dia teringat, betapa besarnya belas kasihan Allah bagi Bapa kepadaku, tapi aku meninggalkannya. Baiklah, aku kembali walaupun aku nggak diakui sebagai anak. Tapi apakah benar demikian? Tidak. Ketika dia balik dari jauh, bapaknya sudah melihat. Wah, dia sambut, dia rangkul, dia berikan jubah, dia berikan cincin, dia berikan kasut. Itu tanda pemulihan yang dilakukan oleh Allah kepada si bungsu ini. Dan saya mau katakan kepada kita, sejahat apapun, seburuk apapun kita, kalau kita datang kepada Bapa di surga dalam nama Yesus, Tuhan akan mengampuni kita. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah, Dia adalah pemelihara jiwa kita. Nah, kalau jiwa ini rentan terhadap hal-hal yang tidak baik, jiwa ini juga rapuh, jiwa ini juga tidak kuat tanpa Tuhan. Itu sebabnya hai jiwaku, mengapa engkau cast down, itu susah, runtuh, hancur, terpuruk. Itu sebabnya dalam Mazmur 23 ayat 3, Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Dalam Mazmur 51 ayat 19 di sana dikatakan bahwa korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Mazmur 51 itu ayat 19. Artinya mau saya katakan begini, bahwa ketika kita telah dikuatkan jiwa kita, karena Dia pemelihara jiwa kita itu, relakan Allah memakai kita yang rapuh ini, yang tidak berdaya ini, yang tidak ada apa-apanya ini, si kain larah ini, si cacing Yakub ini, si bunga kerit ini, dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya Allah yang dahsyat, yang maha kuasa itu memakai kita sebagai alat untuk memproklamirkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sebagaimana Alkitab katakan, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya kamu beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita sudah dipanggil dari gelap, dipanggil dari kejahatan, dipanggil dari ketidakbenaran untuk hidup dalam kebenaran. Relakan setiap kita dipakai oleh Tuhan, relakan setiap diri kita diubah oleh Tuhan, dan kemudian dipakai oleh Tuhan. Doa dan harapan saya, kita bukanlah orang-orang yang memberontak, tapi yang rela dibentuk. Kita tanah liat, Tuhan itu penjunan kita. Kalau Dia penjunan kita, relakan Dia. Mungkin Dia akan hancurkan, Dia bentuk kembali. Mungkin Dia akan hantam kita kiri dan kanan. Tetapi kemudian kita akan dibuat menjadi indah sesuai dengan rancangannya. Karena firman Allah katakan, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Jadi kalau Allah yang memberikan kita yang terbaik dalam kehidupan ini, ya lakukan saja. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita hanya menyerah saja, mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Supaya apa?
Tuhan dengan bebas memakai kita bagi alat kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau katakan, biarkan Dia mengubah kita dan biarkan selanjutnya Dia memakai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan Engkau memakai kami, mengubah kami dan kemudian memakai kami. Dalam nama Yesus, kalau engkau sakit, oleh bilu-bilunya engkau sembuh, oleh kuasanya, oleh firman-Nya. Kalau engkau sakit, mari angkat kedua belah tanganmu, serahkan diri kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, segala tangan yang diangkat kepadamu dan mereka menyerahkan diri yang sedang sakit, aku perintahkan segala sakit penyakit dalam nama Yesus keluar dari mereka, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya, oleh jamahannya engkau sembuh. Terima kasih. Dan kalau engkau mengalami banyak masalah dalam hidupmu, angkat kedua belah tanganmu dan responi Allah yang berkuasa menolong engkau. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Terima kasih engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Dalam nama Yesus, turun tangan kepada mereka, memberkati mereka, mengubah situasi mereka dari buruk menjadi baik, dari yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan, oleh karena kuasamu mengalir dalam hidup. Engkau mengubah kehidupan mereka untuk menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelum kita tidur, jangan lupa membaca firman Allah dan berdoa. Dan biarlah kita sempatkan malam ini kita merenungkan firman Allah sebelum kita tidur. Mantap, mantap, mantap.